Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam ini kita dipertemukan Tuhan melalui renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik, tetap dalam damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baik sahabat terkasih, mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, sehingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk hari ini, karena oleh perkenanan-Mu, kami hampir melewatinya. Sebelum hari ini berlalu, bekalilah kami dengan kebenaran-Mu, sehingga apabila hari esok tiba bagi kami, maka kami siap untuk menjalaninya, karena kami telah dituntun. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam Rema saat ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sahabat Rema, pada sebuah kesempatan, seorang ibu rumah tangga bercerita bahwa entah sudah berapa ratus kali dia menggunakan jasa angkutan umum untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Mulai dari antar jemput anak sekolah, ke pasar, dan berbagai kegiatan lain yang tidak efisien jika dilakukan dengan berjalan kaki. Pernah beberapa kali mobil angkutan umum yang ditumpanginya nyaris celaka karena macam-macam penyebab. Ada yang remnya kurang pakem, ada yang hampir menabrak orang yang sementara menyeberang jalan, bahkan pernah hampir masuk got dan tiba-tiba mesin mobil angkutan umum terbakar. Dari kejadian-kejadian tersebut, jelas ibu ini merasakan adanya goncangan dan benturan saat berada dalam angkutan umum. Namun, di akhir ceritanya, ibu ini berkata bahwa meskipun pernah mengalami hal-hal yang menakutkan saat menggunakan jasa angkutan umum, namun ia tidak pernah kapok. Ia tetap meyakini bahwa angkutan umum yang ditumpanginya itu akan membawanya sampai ke tempat tujuan, sekalipun ia tidak pernah tahu siapa sopir yang mengemudi, entah masih pemula atau sudah berpengalaman. Sahabat Rema, itulah yang disebut percaya. Hampir semua orang termasuk kita, jika hendak naik pesawat, kapal, kereta api, atau bus, dan lain-lain, tentunya tidak perlu tahu profil dari si pilot, nakoda, masinis atau sopir yang mengendarai. Juga kita tidak perlu bertanya sudah berapa lama ia menjalani profesinya itu. Kita hanya cukup duduk dan menikmati perjalanan. Jika kepercayaan kita pada seorang manusia saja bisa demikian besar, bukankah seharusnya kita lebih lagi percaya kepada Tuhan? Sahabat Rema terkasih, jika Tuhan sebagai jurumudi hidup kita, ada kalanya goncangan dan benturan, yaitu masalah dalam hidup, memang masih kita rasakan. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dan memilih keluar dari jalan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti akan membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kita harus tahu dan yakin bahwa goncangan-goncangan dan benturan-benturan kehidupan itu tidak akan membuat kita jatuh terpuruk, karena tangan Tuhan yang kuat akan selalu siap menopang dan mengangkat kita. Status kita sebagai orang Kristen bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan mengalami goncangan dan benturan dalam hidup. Namun Tuhanlah jaminannya. Jika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap goncangan dan benturan kehidupan. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Ikuti dan turuti saja setiap jalan-jalannya. Kadang kita dibawa ke dalam lorong yang gelap, ke lembah yang terjal, bahkan ke gunung yang tinggi. Namun meski demikian, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu dan siap menolong saat kita membutuhkan pertolongannya, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Selamat berjalan bersama Yesus sahabat. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya.
Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu siap menolong manakala kami tidak sanggup menghadapi goncangan dan benturan kehidupan. Tuntunlah kami agar selalu berada di jalan-Mu, karena kami percaya bahwa jika kami selalu berada di jalan-Mu, maka kami pasti akan selamat sampai ke tujuan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, satu hal yang harus diingat bahwa jangan pernah menghindari goncangan dan benturan dalam hidup. Karena melalui goncangan dan benturan itu adalah pembuktian iman percaya kita kepada Tuhan. Goncangan dan benturan diizinkan Tuhan untuk mengetahui sampai di mana tingkat kepercayaan kita kepadanya. Terima kasih untuk kebersamaan saat ini. Sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom.